Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naga Nabila Putri. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan materi tentang pengembangan pemimpin dan perencanaan sukses. Materi ini membahas bagaimana organisasi menyiapkan pemimpin yang berkualitas serta merencanakan rekrutasi kepemimpinan agar keberlangsungan organisasi tetap terjaga. Nah, secara umum, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan membimbing orang lain agar bisa mencapai tujuan bersama. Jadi, pemimpin bukan hanya orang yang nyuruh, tapi juga orang yang bisa memberi contoh, memberi semangat, dan juga membuat timnya lebih kompak. Selanjutnya, yaitu terkait pengembangan pemimpin. Pengembangan pemimpin adalah proses sistematis untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan juga karakter kepemimpinan. Perlu kita pahami bahwa pemimpin itu tidak langsung hebat sejak lahir. Semua pemimpin itu pasti melalui proses belajar, latihan, dan juga pengalaman. Nah, pengembangan pemimpin ini bertujuan untuk yang pertama adalah meningkatkan kualitas SDM, kedua mempersiapkan pemimpin masa depan, dan yang ketiga adalah meningkatkan kinerja organisasi. Jadi organisasi itu tidak akan kekurangan pemimpin yang berkualitas. Nah, sekarang kita lihat seperti apa sih pemimpin yang baik itu. Di sini ada beberapa karakter utama, yaitu jujur, bertanggung jawab, komunikatif, visioner, dan juga disiplin. Coba bayangkan kalau pemimpin itu tidak jujur ataupun tidak disiplin, pasti timnya juga ikut kacau ya. Makanya karakter ini tuh sangat penting untuk membangun kepercayaan dan juga kekompakan tim. Selanjutnya di sini adalah faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Pada slide ini dijelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan mulai dari kepribadian, pengalaman kerja, pendidikan, budaya organisasi, sampai dengan lingkungan sekitar. Nah, artinya seorang pemimpin itu terbentuk dari banyak hal, bukan hanya dari bakat saja. Semakin banyak belajar dan berpengalaman, biasanya kemampuan memimpinnya juga semakin baik. Sekarang kita masuk ke perencanaan sukses atau succession planning. Nah, perencanaan sukses adalah proses menyiapkan calon pemimpin untuk menggantikan posisi penting di organisasi. Misalnya, kalau seorang pemimpin itu pensiun atau pindah kerja, organisasi itu sudah punya pengganti yang siap. Jadi tidak terjadi kekosongan jabatan dan pekerjaan tetap berjalan dengan lancar. Lalu apa tujuan dari perencanaan sukses? Tujuan dari perencanaan sukses itu yang pertama adalah menjaga keberlanjutan organisasi, yang kedua menghindari kekosongan jabatan, dan yang ketiga adalah meningkatkan stabilitas kerja. Dengan adanya perencanaan ini, organisasi itu tidak perlu panik saat terjadi pergantian pimpinan, karena organisasi sudah memiliki kader yang siap untuk menggantikan. Nah, pada slide ini dijelaskan bahwa perencanaan sukses itu tidak dilakukan secara tiba-tiba, tetapi melalui beberapa tahapan yang sistematis dan juga berkelanjutan. Setiap tahapan itu saling berkaitan agar calon pemimpin itu benar-benar siap ketika dibutuhkan. Yang pertama itu ada identifikasi posisi kunci. Tahap pertama adalah mengidentifikasi posisi-posisi penting dalam organisasi yang sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan kerja. Posisi kunci ini biasanya meliputi direktur, manajer, kepala divisi, supervisor, dan juga koordinator tim. Nah, contohnya nih di sebuah perusahaan manufaktur, posisi manajer produksi itu sangat penting karena bertanggung jawab atas kelancaran proses produksi. Jika posisi ini kosong, operasional perusahaan itu bisa terganggu. Nah, oleh karena itu, posisi tersebut itu harus masuk dalam daftar prioritas perencanaan sukses. Yang kedua adalah identifikasi dan juga seleksi kandidat potensial. Nah, setelah mengetahui posisi kunci, tahap selanjutnya adalah memilih karyawan yang berpotensi untuk mengisi posisi tersebut di masa depan. Kriteria yang biasanya diperhatikan itu meliputi kinerja yang baik, sikap profesional, kemampuan memimpin, loyalitas terhadap perusahaan, dan juga kemauan untuk berkembang. Contoh, seorang supervisor yang selalu mencapai target itu mampu memimpin tim dengan baik dan memiliki sikap yang disiplin yang dapat dipilih sebagai kandidat calon manajer. Selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan. Hal ini memberikan contohnya adalah memberikan pelatihan dan pengembangan kepada kandidat yang sudah terpilih agar kompetensinya itu semakin meningkat. Bentuk pelatihannya itu apa? Ada pelatihan kepemimpinan, workshop manajemen, seminar, coaching dan mentoring, serta ada rotasi jabatan. Yang keempat adalah pemberian pengalaman kerja dan juga tanggung jawab.
Selain pelatihan, kandidat itu juga perlu diberi pengalaman langsung melalui penugasan khusus atau tanggung jawab tambahan. Nah, tujuannya itu adalah agar kandidat itu terbiasa menghadapi situasi nyata dalam memimpin. Contohnya misal ada seorang staf senior yang ditunjuk sebagai ketua proyek selama 6 bulan. Nah, dalam periode tersebut ia bertanggung jawab mengatur tim, mengelola waktu, dan juga menyelesaikan target proyek. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi dan penilaian berkala. Pada tahap ini dilakukan evaluasi secara rutin terhadap perkembangan kandidat. Evaluasinya itu bertujuan untuk menilai kesiapan kandidat, mengidentifikasi kekurangan, memberikan masukan perbaikan, dan juga menentukan kelayakan promosi. Contohnya, setiap 3 bulan, perusahaan itu melakukan penilaian terhadap calon manajer berdasarkan kinerja, kepemimpinan, dan juga kemampuan komunikasi. Jika masih ada kelemahan, maka diberikan pelatihan tambahan. Kemudian di sini ada contoh penerapannya dalam organisasi. Yang pertama adalah pelatihan kepemimpinan. Jadi organisasi itu memberikan pelatihan kepada pegawai yang memiliki potensi menjadi pemimpin seperti pelatihan manajemen, komunikasi, dan juga pengambilan keputusan. Yang kedua adalah program kaderisasi, di mana organisasi ini menyiapkan calon pemimpin melalui program khusus sehingga ketika ada jabatan kosong sudah ada penggantinya. Dan yang ketiga ada mentoring dan juga coaching, di mana pegawai senior itu membimbing pegawai junior agar siap memegang tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Dan yang keempat adalah penilaian dan evaluasi berkala. Kinerja pegawai yang dievaluasi ini secara rutin dievaluasi untuk mengetahui kesiapan mereka untuk menjadi pemimpin di masa depan. Pastinya dalam pelaksanaannya pasti ada tantangan, misalnya ada kurangnya komitmen, keterbatasan dana, atau ada pegawai yang kurang siap menerima perubahan. Namun, semua itu bisa diatasi dengan dukungan pimpinan, perencanaan yang baik, serta evaluasi yang dilakukan secara berkala. Kalau tantangan ini tuh dikelola dengan serius, maka tantangan ini tuh justru bisa menjadi peluang untuk organisasi dapat berkembang. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pengembangan pemimpin dan perencanaan sukses sangat penting bagi keberlangsungan organisasi. Dengan pemimpin yang berkualitas dan regenerasi yang terencana, organisasi akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.